Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ila. Di video kali ini saya mau bikin roti sobek yang biasa saya jual untuk acara hajatan, kunjungan, tasyakuran, ataupun yang lain. Rotinya enak, lembut, seratnya panjang, dan juga halus. Isian rotinya banyak, bervariasi, dan juga lumer. Dari 1 kilo resep ini menghasilkan roti sobek sebanyak 13 sampai 14 piece. Ini cocok banget buat kalian coba di rumah. Nah, mau tahu kan gimana cara saya buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Di sini saya udah siapkan wadah bowl mixer ya. Kemudian saya tuangkan 1 kilo tepung protein tinggi. Saya pakai cakra kembar. Kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Kemudian susu bubuk 100 gram dan ragi. Ini raginya saya pakai 15 gram dan bread improver saya pakai 5 gram. Nah, sekarang ini semua bahan keringnya mau saya aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Kemudian mau saya tambahkan bahan basahnya. Di sini ada air dan es batu, totalnya 500 ml. Saya tambahkan lagi 1 butir telur utuh dan 3 butir kuning telur. Ini kita tuangin aja semuanya. Kemudian ini mau lanjut saya mixer dulu sampai setengah tercampur ya teman-teman. Nanti baru kalau udah setengah tercampur saya mau tambahkan margarin. Oke, ini udah setengah tercampur. Kemudian saya mau tambahkan margarin dan garam. Untuk margarinnya saya pakai 170 gram dan garamnya saya pakai 15 gram. Nah, sekarang ini mau lanjut saya mixer kembali sampai adonannya itu kalis elastis. Jadi penggunaan es batu di sini bertujuan untuk adonannya tidak cepat panas. Karena saya pakai mixer, otomatis terjadi pergesekan ya. Karena kalau adonan itu mudah panas, itu sangat berpengaruh sekali dengan serat roti. Nah, ini udah kalis elastis ya teman-teman. Kalau dilebarkan tidak mudah robek seperti ini. Tandanya ini udah kalis ya, udah cukup. Langsung saya keluarkan. Jadi pada saat proses mixing, kalian wajib banget kontrol ya teman-teman agar adonannya itu tidak panas. Nah, sekarang ini mau saya timbang, barusan udah saya bulatkan ya. Untuk beratnya saya pakai 30 gram. Ini nanti sebenarnya di akhir itu saya campur ya teman-teman. Untuk berat adonannya ada yang 30 gram, ada yang 29 gram. Jadi nanti tuh dari satu resep ini menghasilkan roti sebanyak 14 piece. Ini hanya di awal saja saya pakai 30 gram ya. Pas saya pakai adonannya itu 29 gram nggak saya videoin. Nah, ini udah selesai, sebagian saya timbangin. Dan untuk isiannya saya pakai selai rasa coklat, melon, blueberry, dan nanas. Sekarang kita lanjut ke proses membentuk dan memberi isian selai ke rotinya. Ambil satu adonan, kemudian gilas seperti cara yang saya lakukan di video, agak ditipiskan, pipikan bagian ujung kiri kanan, kemudian beri selai. Kemudian kita lipat, cubit, tutup, rapatkan, gulung sampai ke ujung agar isiannya itu tidak mudah keluar ya nanti pada saat di oven. Nah, seperti ini udah selesai dan ini mau saya bentuk dan isi lagi. Untuk rasa coklatnya saya pakai 2 ya teman-teman. Ini saya bikin 1 kali lagi yang rasa coklat. Jadi nanti satu loyang tuh isinya ada rasa coklat 2 potong. Dan untuk selai rasa-rasanya ada 3 macam ya. Nah, sekarang lanjut saya bikin yang rasa melon, kemudian juga blueberry, dan yang terakhir rasa nanas. Oh ya, untuk loyangnya tadi tuh saya udah siapkan, udah saya olesin margarin juga semuanya tadi pas sambil nge-mixer adonan rotinya. Untuk ukurannya ini saya pakai ukuran 22 kali 10 kali 7. Sekarang kita masukkan roti yang udah kita bentuk dan beri isi ke dalam loyangnya. Untuk yang rasa coklat ini saya taruh di bagian pinggir semuanya ya. Nah, seperti ini. Dan tahu-tahu ini udah selesai semuanya saya bentuk dan beri isian. Ini jadi 14 piece atau 14 loyang dengan berat adonan 29 dan 30 gram. Sekarang kita lanjut proofing ya sampai mengembang. Sambil menunggu rotinya full proofing atau full mengembang, saya mau bikin topping crumble. Di sini saya udah siapkan tepung terigu protein sedang, saya pakai 65 gram, kemudian margarin 30 gram, dan saya tambahkan juga gula halus sebanyak
25 gram. Ini mau saya aduk dulu ya tepung dan gulanya. Kalau udah tercampur baru kita aduk semuanya dengan margarinnya. Ini kita aduk asal aja ya teman-teman, pokoknya asal-asalan deh, gampang kan, cuma ngaduk-ngaduk doang sampai seperti ini, sampai teksturnya itu seperti kerikil-kerikil kecil ya. Oke, ini udah cukup, udah bisa kita pakai ya, tidak perlu kita oven dulu karena kan nanti rotinya mau kita oven, jadi otomatis topping crumble dan rotinya matangnya pasti bersamaan. Oke, ini rotinya udah full proofing ya teman-teman, atau sudah mengembang sempurna. Kenapa saya tunggu sampai benar-benar mengembang? Karena di sini saya tidak oles dengan kuas, tapi saya semprot ya, pakai semprotan seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak khawatir rotinya itu penyok-penyok ya, jadi aman. Selain topping crumble, di sini saya juga pakai topping misis ya teman-teman, agar bervariasi lebih cantik nantinya. Dan sekarang kita langsung semprotkan aja bahan cairan olesannya. Ini tuh bahan olesannya saya pakai susu bubuk, terus saya kasih air ya teman-teman. Teman-teman kalau nggak mau ruwet pakai susu full cream aja ya. Karena saya kehabisan susu full cream, jadi saya pakai susu bubuk, kemudian saya larutkan dengan secukupnya air. Nah, setelah kita semprot dengan bahan olesan, kemudian kita beri topping misis dan crumble. Untuk topping misisnya saya pakai 3 potong roti ya di tengah dan di bagian pinggir, dan kalau yang crumble saya pakai 2 potong roti. Tuh kan, jadi lebih cantik ya kalau divariasikan seperti ini. Sekarang kita lanjut ke proses pengovenan. Sebelumnya saya udah panasin ovennya, kemudian kita masukkan rotinya secukupnya aja. Ini saya pakai suhu 160 sampai 170 derajat Celcius ya teman-teman, selama kurang lebih 12 menit. Dan di menit ke-8 saya akan turunkan rotinya ke rak bagian bawah. Jadi di rak atas tadi 8 menit dan di rak bawah selama 4 menit. Jadi totalnya 12 menit. Karena di rak bagian atasnya sudah kosong, ini saya masukkan lagi sisa rotinya ke rak bagian atas ya. Kemudian kita tunggu lagi sampai apinya itu stay di 160 derajat ya. Nah, setelah 4 menit berlalu, ini roti yang pertama kita oven udah matang, langsung aja saya keluarkan. Jadi proses ngoven itu kita hitung mulai apinya stay di 160 derajat. Karena kan kalau oven itu dibuka, otomatis suhunya itu pasti keluar ya. Jadi kita tunggu dulu ovennya itu sampai suhunya naik kembali, baru deh kita hitung menitnya. Dan ini panas-panas, langsung saya keluarkan rotinya dari loyangnya. Proses mengeluarkan roti seperti ini wajib banget, setelah keluar dari oven harus segera langsung dikeluarkan ya. Jangan kita biarkan terlalu lama di dalam loyangnya karena akan menyebabkan rotinya itu menjadi menciut. Kelihatan rotinya sangat cantik dan dari dough lumayan kecil ya, lumayan ya, hasilnya sih menul-menul. Dan ini rotinya udah dingin, mau langsung saya kemas. Untuk plastik OPP-nya saya pakai ukuran 27 kali 15 cm. Jadi ini tuh sebenarnya kurang besar ya teman-teman. Kenapa saya bilang kurang besar? Karena ini tuh ngepres banget ya, tuh kalian lihat. Makanya kenapa saya pakai dough segitu ya, 30, ada yang 29 gram. Andai kata kalian pakai dough 50 gram, ini plastik OPP-nya pasti nggak muat ya teman-teman, harus beli ukuran yang lebih besar lagi. Dan untuk dusnya saya pakai yang ukuran 22 kali 10 kali 5 untuk menghemat biaya produksi dan bahan yang lain. Untuk packagingnya di sini saya tidak pakai stiker, tapi saya pakai stempel jumbo seperti ini, lebih praktis juga. Tinggal kita stempelkan aja di ukuran dus berapapun itu. Dan sekarang langsung aja ini saya masukkan ke dalam dus tuh ya, jadi lebih cantik dan berharga ya kalau sudah kita kemas seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai. Saya masukkan ke dalam dusnya. Ini saya buka lagi barusan ya teman-teman, buat ambil video seperti ini ya, ngevideoin buat teman-teman semuanya, sambil bikin pesanan, sambil juga bikin resep dan tutorial, karena teman-teman banyak yang pada nanyain juga. Tapi sebenarnya saya tuh udah pernah share ya sebelumnya dengan bentuk roti sobek yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke proses review ya. Saya mau cobain rotinya. Di sini saya udah punya roti yang umurnya 5 hari dan ini tuh masih bagus
bagus, lembut, dan masih belum berjamur karena saya simpannya di dalam kulkas ya teman-teman. Ketika sudah suhu ruang kembali, rotinya akan lembut seperti semula. Dan karena biasanya umur roti yang tanpa bahan pengawet itu 5 hari sudah berjamur ya, 5 hari, 6 hari itu normalnya seperti itu kalau tanpa bahan pengawet. Dan yang ini roti yang baru saya bikin sekarang ini. Kalau yang baru bikin jangan ditanya ya, ini sudah pasti lembut banget walaupun di bagian luarnya agak garing sedikit ya. Dan sekarang saya mau cobain dulu yang rotinya sudah umur 5 hari ini. Tuh ya, masih lembut. Kuncinya hanya satu ya, kalau ingin rotinya itu lembutnya tahan lama, kalau ngoven itu jangan terlalu garing ya teman-teman, agar lembutnya itu bisa awet. Tuh kalian perhatikan serat rotinya masih panjang. Biasanya kan kalau roti baru bikin itu seratnya terlepasnya itu secara perlahan. Nah kalau ini udah enggak ya teman-teman, karena wajar ini juga baru keluar dari kulkas, masih 30 menit di suhu ruang ya. Dan sekarang saya mau cobain roti yang baru saya bikin ini. Yang baru saya bikin ini di bagian luarnya itu agak sedikit garing, tapi teman-teman perhatikan aja teksturnya di bagian dalamnya. Tuh ya, seratnya kelihatan sangat panjang, halus, dan lepasnya itu secara perlahan. Ini saya coba buka kembali ya. Tuh isian coklatnya juga banyak ya. Tuh kan halus, lembut, seratnya bagus. Ini tuh teksturnya udah kayak kapas ya teman-teman, mirip banget ya. Bismillah saya cobain. Mantep, enak, coklat ya. Saya mau cobain lagi ini yang rasa nanas. Tuh ya, lembut banget, seratnya panjang, jatuhnya tuh secara perlahan ya seratnya, seperti yang saya maksud tadi. Ini pokoknya mah sesuai ekspektasi banget ya, rotinya lembut, halus, seratnya juga panjang, lumer juga iya. Tuh, pokoknya kuncinya dan intinya kalau ingin bikin roti yang hasilnya bagus, seratnya panjang, lembut, tahan lama juga, itu adonannya harus kalis, adonannya tidak boleh panas, harus full proofing atau full mengembang, dan mengovennya jangan terlalu garing ya. Ini cocok banget untuk ide jualan kalian juga, mau dibikin acara arisan, tasyakuran, nikahan, kunjungan, ataupun yang lain. Dan bisa kalian bentuk sesuai selera, misal mau pakai loyang bulat, kotak, ataupun juga yang lain, bebas aja sesuai selera. Oke, segini aja dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di resep atau video terbaru berikutnya ya. Dadah!